Marilah ibu-ibu semuanya kita dengarkan ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan suaranya nggak kedengeran nih Bu. Nggak kedengeran ya. Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang masih ngontrak mudah-mudahan punya kontrakan. Yang lagi punya pusing, punya utang mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang nggak jawab salam masuk angin. Mau tuh masuk angin. Enggak. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat muslim ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran wa ja'ala al-islam dinahu alladhi irtada. Walhamdulillah alladhi amarna bi-islahi ma'idatina binaili sa'ada wa ridha. Allahumma faqqihna fid-din. Amin. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Allah ta'ala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yaghfirkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang ada di luar, termasuk ibu-ibu, wabil khusus jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita, pimpinan taklim, Ustazah Murtabiah, Ibu Haja Murtabiah, yang mudah-mudahan kita doakan kepada beliau semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murahkan rezekinya dan Allah gampangkan segala urusannya. Dan yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, wabil khusus keluarga besar Bapak Siono. Mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semuanya, wabil khusus kita semuanya yang hadir ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz hadirin rahimakumullah. Pada malam ini alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka memperingati maulidnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya kalau kita lihat di kampung-kampung yang ada,
orang biasanya diperingati bukannya waktu lahir ya Bu ya. Yang diperingati biasanya apa Bu? Haulnya. Ini kalau udah meninggal dunia itu ya, kan yang diperingati apa? Haulnya. Haulnya itu hari meninggalnya. Ulama, habaib semuanya termasuk saudara-saudara kita. Itu yang diperingati apa Bu? Meninggalnya bukan lahirnya. Tapi Rasulullah SAW yang diperingati adalah hari lahirnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah dengar ada kawan saya cerita Bu, ternyata bukan hanya di Aceh sana Bu, termasuk di Jakarta ini ada yang namanya golongan GAM. Tahu itu GAM? Apa tuh GAM? Hah? Oh, katanya gerakan Aceh Merdeka, katanya gitu ya, yang ada teroris ya kan? Ah, itu teror di iris-iris tuh teroris itu. Enak tuh lain ya. Nah, ibu-ibu dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata teman saya ceritanya bukan yang dinamakan GAM itu adalah gerakan Aceh Merdeka. Tetapi kepanjangannya lain. Apa itu GAM? Yaitu gerakan anti maulid. Ada nggak Bu? Ada nggak kira-kira di kampung kita yang begitu? Nggak ada. Oh nggak ada, alhamdulillah. Itu ada tuh. Katanya GAM, gerakan anti maulid. Nah ini dibilang nanti gerakan anti maulid. Orang yang senantiasa nggak mau mengatakan maulid, boro-boro dia baca sholawat, betul Bu? Nah orang yang senantiasa merayakan maulid tentunya dia cinta kepada Rasulullah, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita menyebut nama ustazah, kalau kita menyebut nama suami kita, kira-kira dapat pahala nggak Bu? Nyebut Tuhan, nyebut nama anak kita, ada pahalanya nggak kira-kira Bu? Nggak ada, tetapi lain Bu. Kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat pahala Bu. Amin ya Rabbal. Tuh Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang baca sholawat kepada saya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kepadanya 10 kali kebajikan. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi banyak kholi, suaranya bagus, tadi baca maulid, alhamdulillah Bu. Rata-rata adalah tak lain cinta kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu tadi. Tadi kita baca salawat ya Bu ya. Rata-rata pengajian umumnya kalau memperingati maulid pun umumnya baca salawat. Makanya beda antara GAM dengan yang cinta maulid. Kalau yang cinta kepada maulid, maka dia akan senantiasa baca salawat. Ya kan, betul nggak? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lain halnya mereka yang tidak cinta maulid, maka boro-boro dia baca selawat, maka dia akan senantiasa nyelawat, nyelahnya selewat. Betul nggak betul? Dikit-dikit bintang. Entar bagi bener bid'ah itu karena nggak ada pada masa Rasulullah kan. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita lihat dalam pengajian senantiasa kita baca selawat. Bahkan orang yang senantiasa memperingati maulid Rasulullah senantiasa akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena salah satu bentuk cinta kepadanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita disuruh memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak lain salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan ampunkan dosanya. Amin ya Rabbal. Tuh ibu-ibu sering baca Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Qul in kuntum
fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah tegaskan itu dalam firman-Nya, Kul, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutkanlah padaku, maka ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Amin ya rabbal wa yaghfir lakum, dan kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa kita dulu bakum semuanya. Enak gak dulu? Itu baru kita baca sholawat, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta kepada Rasulullah belum menentukan bahwa Rasulullah langsung derajatnya naik, bukan karena manusia, bukan karena umatnya, kita sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah, tetapi yang mengangkat derajatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyuruh berselawat kepada Rasulullah? Bukannya tukang becak, betul nggak? Bukannya tukang ojek, betul? Yang menyuruh adalah Allah sendiri. Kita sering baca Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat, artinya memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Bahkan malaikat memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita suruh berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu sangat mulia, akhlaknya sangat luar biasa. Tadi dalam Al-Barjandi disebutkan dalam halaman namanya wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuknya sangat baik, akhlaknya sangat baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ja'far Al-Barjandi. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengagungkan, mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya tidak ada. Yang sangat luar biasa Allah mengangkat, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Quran. Kalau kita baca, tidak pernah disinggung langsung ya Muhammad, tidak ada itu. Tapi kalau nabi-nabi yang lainnya disebutkan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad betapa agungnya, sehingga namanya pun tidak disebutkan, itu dikasih dengan kata ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida. Dunia kami mengutus kepada engkau sebagai saksi. Saksi apa? Saksi kepada umatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Yang nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan nabi-nabi yang lain, Bu. Kalau nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Yahya ulil kitaba biquwwah. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan betapa dahsyatnya Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Amin ya rabbal. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW bukan hanya ketika sudah besar, ketika jadi Nabi baru lahir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betapa dahsyatnya, Bu. Keagungan Nabi Muhammad baru lahir. Dijelaskan dalam kitab Al-Barjandi, Nabi Muhammad itu posisinya sujud, Bu. Sajidan wa syakira. Kira-kira di sini ada nggak bayi yang mau lahir sujud, Bu? Ada kan nggak?
Ada yang nyungsep kali ya. Sujud Nabi Muhammad SAW dalam bentuknya. Belum lagi bagaimana orang yang mengasuh Nabi Muhammad ontanya kurus-kurus, ketika mengasuh Nabi Muhammad gemuk-gemuk gak ontanya. Semuanya gemuk. Alhamdulillah berkat Nabi Muhammad SAW ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat menarik dari Nabi Muhammad SAW, banyak kisah bu. Bukan hanya orang muslim saja yang mengagungkan Nabi Muhammad itu berhasil sukses, termasuk orang barat. Dalam bukunya Michael Hart, dalam bukunya itu 100 People in the World, bahasa Bekasi itu. Bahasa Bekasi kemana? Ya kan? 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu memposisikan Nabi Muhammad di urutan pertama. Alhamdulillah, itu orang muslim mengagungkan. Masya Allah. Apalagi orang muslim yang kita senantiasa tadi baca selawat aja diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dalam kitabnya Abdul Rahman Muhammad Esreder, Muhammad sebagai seorang pedagang, dijelaskan juga Nabi Muhammad itu orang yang sukses bu, sebagai pemimpin negara, sebagai kakek, sebagai orang tua, sebagai mertua, ya kan? Sebagai semuanya, sebagai semua suami, semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah ini bu. Oleh karenanya ibu-ibu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan bagi kita bu. Yang kalau seandainya kita berusaha sebagai umatnya, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang gini bu, kalau ibu cinta kepada suaminya, apa boleh lakukan ini bu ya? Bener nggak tuh? Itu cinta, bukan demenan dulu gitu kan? Lagi waktu bagaimana tuh baru nikah, belum nikah ya? Wah baru kenalan aja luar biasa. Jangankan bakso sayang, repetan dibeli ini itu. Ada yang begitu kan? Saking apa itu? Cintanya kita kepada orang yang kita cintai. Apalagi kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tunjukkan baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad sangat luar biasa akhlaknya ini, mencontohkan akhlaknya bagaimana perilaku Nabi Muhammad terhadap anaknya yang namanya Fatimah. Ketika Nabi Muhammad jadi presiden, senantiasa Nabi Muhammad memerintahkan kepada Fatimah anaknya, "I'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah." Artinya itu kerjalah Fatimah, berusahalah Fatimah, kerja. Anak presiden suruh kerja. Ada nggak tuh bu? Nah, anak presiden suruh kerja, tidak pernah ada ceritanya bu. Kalau Nabi Muhammad akhlaknya tidak mulia, dia akan bicara gini, "Udah Fatimah nggak usah kerja, udah Fatimah nggak usah berusaha, kan ada papi." Ya, kan Nabi Muhammad tidak. Itu mencontohkan betapa akhlaknya. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, pahala kita tergantung usaha kita. Ajruki ala qadri nasabihi. Pahala kamu tergantung usaha kita. Amin ya rabbal. Inilah gambaran kepada kita ibu yang dilakukan oleh Allah. Kita harus membuat kasih sayang terhadap anak kita, agar anak kita nanti sayang terhadap kita. Amin ya rabbal. Belum lagi anak Rasulullah, karena senantiasa kita memperingati Maulid, senantiasa belajar bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah ketika mau sholat subuh bu, waktu mau sholat subuh berjamaah, tiba-tiba ada orang kafir Quraisy di depan bergapura. Tiba-tiba Nabi Muhammad diludahi, cah. Kira-kira ibu kalau lagi mau sholat diludahi gitu marah nggak bu? Oh bukan marah lagi, piring berlayang ya. Disambit gitu kan. Nah itu bahasa Jerman tuh sambit. Nah disambit sampai lain dengan Nabi Muhammad, diludahi terus berhari-hari. Tetap Nabi Muhammad senantiasa masya Allah sabar. Ya kan? Apa buktinya? Ternyata dengan kesabaran itu mendapatkan hasil yang luar biasa bu. Karena diludahi terus, ditanya suatu ketika yang ludahi itu nggak ada. Tiba-tiba Nabi Muhammad nanya, "Ini mana nih orang yang ludahi saya?" Kalau kita makan ya, alhamdulillah nggak ada orangnya. Nah Nabi Muhammad enggak.
Nabi Muhammad tadi, mana nih yang ngugain saya nih? Ternyata katanya lagi sakit, ketika datang sedih tuh. Dikirain mah itu Nabi Muhammad mau membunuh atau apa, kan nggak berdaya. Ternyata dia berkata, ya Muhammad, saya punya saudara tapi tidak pernah ada yang datang ke saya, tapi engkau yang orang lain datang menjenguk dengan membuat kebaikan. Saksikanlah wahai Muhammad, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bu, kalau kita balik insyaallah Bu. Nah, dengan memperingati Maulid juga sama. Harapannya akidah kita ini kuat, agar akidah kita selamat. Karena sekarang kenapa ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang ngaku jadi nabi Bu. Ada nggak Bu di sini? Di sini nggak ada ya, orang ngaji. Nah, banyak itu orang yang ngaku jadi nabi. Nah, di Bandung tuh tukang cukur, aku jadi nabi, namanya Sayuti gitu kan. Itu nama Sayuti itu. Aku jadi nabi tuh. Belum lagi apa? Yang di Depok tuh. Orang Betawi katanya tuh. Aku jadi nabi. Namanya siapa? Ahmad Musaddiq. Kata orang bilang gini Bu. Orang Betawi malah ini kamu sekarang. Jangan jadi gubernur ya jadi nabi. Ya Bu ya. Nah itu Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi. Masa lah kalau kita yakinkan Bu tadi syahadat bahwa Nabi Muhammad itu ada nabi terakhir, tidak ada lah nabi abada, tidak ada nabi lagi yang lainnya Bu. Ini kan kadang-kadang kita bingung Bu. Kalau kita tidak bentengi anak kita, keluarga kita, maka akidah kita akan tergerus. Nah dengan kita memperingati Maulid, akidah kita selamat insya Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Nah tuh orang yang ngaku jadi nabi tuh Bu. Si Ahmad Musaddiq karena takut ditangkap polisi, dia laporan ke polisi. Ketemu wartawan diwawancarain, ketika diwawancarain apa tuh? Kebetulan dia di sampingnya ada minuman Coca-Cola dan tapi kurang siut kalau gitu ya. Betul nggak tuh? Nah nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW Bu. Makanya Bu, orang Amerika itu hebat kepada orang Indonesia Bu. Salut sama orang Indonesia. Apa salutnya? Dia nangkep teroris itu susah Bu, nangkep Osama susah. Lah orang Indonesia Bu hebat banget itu. Nangkep nabi, ditangkap nabi. Ya kan? Nabi ditangkap, belum lagi loh. Malaikat loh, ada yang jadi malaikat ada nggak tuh? Siapa namanya tuh? Dan Liaedan itu. Hah? Liaedan ya. Nah, aku jadi malaikat. Malaikat perempuan. Nanti kalau dia tandanya malaikat datang, maaf, itu kan ada wahyu atau apa, maaf, saya lagi datang dengan bulan. Tuh malaikat ngaku dengan malaikat Jibril. Nah, kan bingung nanti Bu. Kalau seandainya dia ngaku jadi malaikat Jibril, saya bilang begini Bu, untung dia ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau dia ngaku jadi malaikat Israel Bu. Hah? Gimana Bu jadinya Bu? Kalau dia ngaku jadi malaikat Israel, ditangkap polisi, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat Israel ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Kan repot jadinya ini kan. Inilah akidah Ibu yang perlu kita bentengi. Yang hebat lagi Bu, di pasar Minggu ada yang jadi Tuhan Bu. Agus itu ada. Oh Masya Allah ya. Ini kita bentengi Maulid dengan tidak ada Nabi lain Nabi Muhammad SAW yang Nabi terakhir. Belum lagi ada ajaran Bu yang mantan petinju namanya Ustadz Roy gitu. Dia bilang begini, biar usul sholatnya gak usah pakai bahasa Arab Bu, pakai bahasa Indonesia. Nanti repot Bu kalau mau sholat Bu. Yang sholat orang Betawi, ya kan? Dia bilang apa? Allah Tuhan gede banget. Ya Bu, yang di belakang orang Padang, Allah Tuhan anggadang. Ya. Nah di sampingnya ada orang bilang, ayah benar. Yang kasihan nenek-nenek, dia bilang, ayah wah katanya. Hancur gak kira sholatnya? Hancur. Ini gara-gara kenapa? Tidak memperingati Maulid Rasulullah, tidak dibentengi akidah, tidak melakukan pengajian, tidak laku, tidak bikin pengajian, belajar Al-Quran, belajar akidah, maka benteng tadi akidahnya itu goyah. Nah untuk ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Belum lagi yang paling repot itu kalau lagi waktu baca surat Ikhlas itu repot dulu. Tadi katanya kalau sholat nggak usah pakai bahasa Arab kan? Nanti repot tuh. Repotnya pakai arti kan? Imamnya bilang setelah yang artinya gue mau tujuan yang mau dolin tuh ganti ini kita kan? Nah termasuk juga surat Ikhlas. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tiada beranak dan diperanakan. Nah, imamnya bergaya. La ilaha illallah. Nah, karena imamnya lagunya begitu, Bu, makmumnya ngikut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di belakangnya nenek-nenek sama juga. Sungguh terlalu. Betul nggak nih, Bu? Kacau nggak kira sholatnya, Bu? Kacau ini. Ini gara-gara kenapa? Tidak pakai ilmu, Bu. Ya kan? Kita bentengi dengan adanya maulid, kita berikan keteladanan terhadap anak kita, Bu. Suri teladan. Contoh, kalau ibu pengen anak ibu rajin sholat, jangan lupa ibu rajin sholat, betul? Kalau ibu pengen anak ibu rajin baca Quran, bacalah Quran. Kalau ibu pengen anaknya tadi pintar, hafal-hafalan, pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, jangan lupa ibu ajarkan. Insya Allah anak akan mengikut. Betul atau tidak, Bu? Karena dalam makalah dijelaskan kaifal abakana ibnatu. Kalau kita pengen tahu itu kelakuan orang tuanya, lihat tuh kelakuan anaknya. Betul nggak tuh? Maka biasanya ada gambaran, Bu. Nah, yang berikutnya bagaimana kita kembali? Kembali kemana nih, Bu? Kepada Nabi Muhammad SAW, Bu. Nabi Muhammad sangat luar biasa, Bu. Sangat cinta kepada umatnya, sangat cinta kepada masyarakatnya, sangat cinta kepada anak-anaknya, sangat cinta kepada cucu-cucunya, sangat cinta terhadap istrinya. Sangat luar biasa. Ini yang perlu kita contoh, Ibu. Ibu-ibu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai suatu ketika Rasulullah mau meninggal dunia, yang disebut siapa, Bu? Umatnya, Bu. 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Luar biasa, Ibu. Yang disebut siapa? Umatnya. Siapa umat mana nih? Umat orang mana? Pondok Cabe. Mana nih? Orang-orangnya nih. Ummati, ummati, ummati. Makanya Rasulullah, Bu, kasih sayangnya, cintanya itu tidak pernah luntur. Lain sama kita ya, Bu, ya. Luntur itu. Baru pengantin baru tuh ada tradisi kalau tidak salah daerah mana tuh Bekasi tuh atau di sini juga ada kali orang kalau mau habis nikah main suap-suapan ya, Bu, ya. Ya kan, main suap-suapan tuh istrinya mau nyuapin ke suaminya. Perasaan lama pada itu sendok nyampe ke mulutnya itu kan. Nah, tapi lain halnya, Bu, setelah punya anak 3 suaminya sakit mau minum obat geloin aja itu kan. Nah, cinta kita berkurang, Bu. Rasul tidak. Betul nggak itu? Nah, kan? Belum lagi, Bu, ibu-ibu dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan karena baru nikah gitu kan, ibu lagi mules perutnya gitu kan, istri lagi mules perutnya, itu kadang-kadang takut kedengaran sama suaminya, pura-pura tuh ditahan gitu kan. Tapi lain halnya sudah punya anak 4, perang, dak. Ada nggak yang begitu? Cinta kita berkurang, tapi Rasul tidak. Nanti atas sayang kepada kita. Amin ya Rabbal alamin, tubuh Masya Allah. Nah, belum lagi apa itu yang sangat perlu kita ingat adalah bagaimana kita cinta kepada Rasulullah yang disebut adalah ummati. Oleh karenanya dengan adanya peringatan Maulid Rasulullah SAW, yang pertama adalah sebagai bentuk syiar Islam. Ini kita sini alhamdulillah syiar Islam nih. Di kampung ini alhamdulillah insya Allah malaikat memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang perlu kita sikapi? Yang pertama adalah dengan adanya maulid syiar Islam. Oleh karenanya Umar bin Khattab menjelaskan, man awrama maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang merayakan peringatan Maulid Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah
syiarkan, menghidupkan Islam. Amin ya rabbal. Oleh karenanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting adalah kita senantiasa baca selawat. Yuk kita hadirkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, tenang untuk hati kita. Kalau kita baca selawat itu enak Bu, nggak mengingat terbatas oleh waktu. Kapanpun aja, lagi waktu sedih, baca selawat. Waktu lagi ngambek sama suami, nggak usah repot-repot Bu, ngambil wudu, ngulek sama Bu. Ya Nabi, alaika. Nah, itu kira-kira halus gitu Bu. Halus itu. Yang nggak terasa pokoknya ya Nabi. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baca maulid itu akan senantiasa tenang, termasuk bayi yang ada dalam kandungan, itu dibacakan selawat tenang itu. Betul nggak tuh? Dibacain selawat alhamdulillah, salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Tenang tuh bayi dibacain selawat. Dibanding coba bayi lagi siang-siang dinyanyi selamat malam, siang sampai malam agak panas. Benar nggak itu? Belum lagi apa Bu, yang bikin gelisah tuh bayi, ibu-ibu nyanyi janda. Apa duda itu? Dia bilang apa tuh bayi? Lagi hamil ibunya kan, dibacain berselawat, orang berselawat enak tenang, ini dibacain janda tadi. Baru sekarang, oh aku rasakan, tak punya suami, rasanya kesepian. Lah, bayi gelisah Bu. Bener ya tuh? Bayi yang dalam kandungan gelisah, saudara gelisah nyutuk tuh bayi, kasihan di rumah. Ibu-ibu yang makan oleh Allah, coba kita baca selawat, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pengen anaknya itu nantinya menjadi anak yang soleh, didiklah dia sebelum dia dilahirkan, yaitu qabla wiladah dan ba'da wiladah. Sebelum dilahirkan bagaimana? Senantiasa dibacakan selawat. Lagi bulan keempat dibacakan Al-Quran karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kampung kita ya, pakai apa Bu? 7 bulan itu dibacain Al-Quran, insya Allah anaknya akan sempurna. Amin ya rabbal. Itu enak Bu. Akan senantiasa dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berikan rahmat oleh Allah karena kita senantiasa baca Al-Quran dulu. Itu sebelum lahir. Setelah lahir bagaimana? Lahir tuh anak bayi. Wah, kira-kira baru lahir bayi giginya ompong atau ada giginya Bu? Ompong. Emang kenapa Bu? Bayi yang baru lahir giginya ompong? Emang dari corona ya? Nah, itu salah satu bentuk rahmat
cinta Allah kepada kaum ibu, betul nggak Bu? Coba kalau giginya, berapa banyak rumah sakit tuh digigit. Nah, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia lahir, bagaimana itu? Orang kadang-kadang kalau udah bayi baru lahir, apa udah besar tuh ada tuh bahasanya tuh banyak anak banyak rezeki. Di kampung saya tuh ada anak. Orang tuanya itu punya anak 13. Di sini ada nggak anak yang 13? Nggak ada. Ada nggak Bu? Nggak ada. Di kampung saya itu ada 13 Bu. Lah kalau di Bali ada 21 anak tuh. Lahirnya normal itu. Nah itu kata orang begini, kata orang dulu sini. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau udah jadi anaknya sudah besar semuanya, jadi anaknya soleh, alhamdulillah tuh. Lagi waktu hari raya Idul Fitri datang tuh anak pertama. Assalamualaikum Bu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa nih Bu, cuma ngasih duit 1 juta. Kira-kira girang nggak tuh? Girang banget. Alhamdulillah, Irobil. Tuh senang banget tuh, girang tuh. Datang anak kedua, bawa duit lagi 1 juta. Alhamdulillah, sampai anak 13 Bu. Enak kata Bu. Tapi sayang, namanya juga ibu katanya ya kan. Udah dapat tuh 13 juta nangis. Pas nanti tanya sama suaminya, emang kenapa Bu nangis? Saya nyesel Bang. Nyesel kenapa? Punya anak 13, cuma 30. 30 juta. Ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh bagaimana Rasulullah menjelaskan. Ketika bayi yang baru lahir dikasih nama yang baik, betul nggak tuh Bu? Diakikahkan. Karena kenapa? Setiap anak yang dilahirkan itu disunnahkan, sunnatun muakkadah, yaitu untuk diakikahkan. Karena kenapa? Kullu mauludin rahina biaqiqati tusbahu anhu yauma sabihi. Jadi anak yang baru lahir itu diakikahkan, diajarkan untuk senantiasa dilatih anak kita bersedekah. Ibu-ibu setuju kalau punya duit bersedekah? Setuju? Yang punya emas sumbang sedekah, setuju Bu? Yang punya mobil sedekahkan, setuju Bu? Yang punya suami? Jangan lalu sedekah. Nanti malam sedekah Bu, malam Jumat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tadi yang perlu kita ingat, dengan diberikan ajaran akikah tadi, maka anak senantiasa diberikan ganjaran, diberikan latih untuk bersedekah dengan memotong. 2 ekor kambing untuk apa Bu? Laki-laki, perempuan 1 ekor. Kemudian dikasih nama, sama, jangan lupa kasih nama yang baik. Jangan kata orang-orang sekarang, apalah arti sebuah nama. Lah arti sebuah nama karena nama itu berpengaruh Bu. Sangat luar biasa. Ada nama karena dia bilang abang saya ngambil nama dari Al-Quran, kadang-kadang dia nggak tahu artinya apa tuh namanya, jadi bermasalah Bu. Kasih namanya Rojiman, karena nggak tahu dia asal kata dari Auzubillahiminasyaitonirrajim. Akhirnya apa? Anaknya Rojiman itu terkutuk. Gak pernah tahu artinya, gak pernah berbakti sama orang tuanya, betul nggak itu? Nah kalau itu gantilah, jangan namanya Rojiman, namanya di Rojiun. Jadi mati. Karena kalau enggak apa kata-katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kembali atau pulang mati itu anaknya. Kalau enggak ketika dipondokin balik lagi enggak betah itu. Karena namanya Rojiun. Coba tuh namanya yang bagus seperti orang Sunda tuh. Namanya ada bagus, harapannya anaknya jadi bagus, ada Ayu Rokmini. Pengen anak soleha, pakai jilbab, pakai rokmini. Betul nggak itu Bu? Kira jadi anak yang soleha nggak itu? Wah itu nggak bisa namanya Rokmini Bu. Nah ibu-ibu dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama cari dalam Al-Quran yang baik. Mbah Marija, tahu dong Mbah Marija? Itu berasal dari Al-Quran tuh. Karena nama akan berpengaruh terhadap
aktivitas dia setelah kehidupan. Coba kita lihat. Mbah Marijan konon katanya, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah jelaskan itu. Dan Allah telah ciptakan jin dari marijan. Apa itu mari? Itu artinya bola api, nyala api. Makanya wajar Pak Marijan kerjanya di gunung Merapi. Ini nama Bu, yang rosoh ya. Nah, nama itu sangat penting. Coba dalam suratul Fatihah itu nama luar biasa Bu. Kita baca bareng-bareng suratul Fatihah, bisa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dikatakan oleh Allah tuh, kalau ibu-ibu lagi marah Bu, itu aminnya beda tuh. Lagi marah sama suami, sholat jamaah. Ketika suami bilang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lagi marah. Kadang berpengaruh gitu ya kan. Wah, baca aminnya yang benar kan. Amin. Allahumma. Ibu-ibu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah jelaskan bagaimana orang bisa mengambil nama dalam suratul Fatihah, itu luar biasa. Lahir anak pertama, di situ ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ada lafaz Allah, Allah milik Sang Pencipta ini. Maka sebagai kholik, sebagai kita yang diciptakan oleh Allah makhluk, yaitu ditambahin namanya Abdullah. Lahir anak pertama namanya siapa Bu? Abdullah. Lahir anak kedua, di situ ada lafaz Ar-Rahman. Namanya jadi apa Bu? Abdul Rahman. Lahir anak ketiga ada lafaz Ar-Rahim, jadi apa Bu? Abdul. Lahir anak keempat ada lafaz Malik, Abdul Malik. Itu kalau manggil ibu lagi maghrib gampang tuh, diborong, nggak usah satu-satu. Hai Abdul Rahim, hai Abdul Rahman, Abdul Rahim, Malik, jadi nggak segitu. Hai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Ibu-ibu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita lihat. Kalau ibu kan nanti ngasih nama yang baik, setuju? Kalau ibu senantiasa pengen anaknya rajin sholawat, ibu jangan lupa baca sholawat, betul? Setuju Bu? Nah, baca sholawat insya Allah berkah. Makanya kata guru saya, ibu-ibu di sini ada yang sudah pergi haji, yang belum pergi haji ada? Pengen pergi haji ibu? Tahu pengen mau ada resepnya? Kata guru saya ada beberapa resep Bu. Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, baca surat Yasin. Sering baca ya surat Yasin ya? Nah insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, surat Tabarok. Yang ketiga tadi surat Tabarok. Kalau masih kita bertahun-tahun belum pergi haji lagi jangan lupa terakhir surat Tanah Oh, jual tanah Insya Allah lalu kalau kita yakin apapun yang kita yakinkan dan tahu artinya, insya Allah akan berkah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika anak baru lahir jangan lupa, setelah sudah dewasa, sudah mulai di sekolah, jangan lupa didik dengan aliman bidihi, dengan ilmu agama. Betul tidak Bu? Karena dengan dibentengi ilmu agama, insya Allah akidahnya akan selamat. Amin ya Rabbal. Karena kalah banyak Bu, anak gara-gara tidak dibentengi agama, akhirnya apa yang terjadi Bu? Makan es cendol nggak pakai kelapa. Perut bocah apa cendol? Nggak ada apa.
Orang Arab gak mau kalah, Bu. Yasin tabarok. Baru kemarin dikasih hebatnya buat orok. Nah, kalau kita bentengi agama, kita aliman bidini di sekolah dinia, di sekolah umum dan seterusnya, boleh, Bu. Tetapi jangan lupa bentengi agama. Belum lagi anak-anak yang kita yang laki-lakinya, Bu. Kalau saya tidak dibentengi agama, tidak pernah diperhatikan, maka apa yang terjadi? Dia muter-muter kerjanya tuh, Bu. Kayak obat nyamuk, Bu. Kerjanya muter aja itu. Nggak jelas juntrungannya. Apa yang terjadi ketika kita tidak perhatikan anak kita, tidak dibentengi ilmu agama, maka mereka akan menjadi ikut ajaran yang sesat. Kata orang Bekasi, Bu, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua dibikin bubur. Masih muda puas-puasin, entar tua tinggal babak. Nah, kata orang Pondok Cabe, Bu, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih tua puas-puasin, entar tua tinggal bongkoknya. Ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhirnya kita di sini dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang pertama sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan baca selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita berikan keteladanan terhadap orang tua kita. Jangan lupa, Bu, orang tua itu sangat penting. Mumpung masih hidup, maka jangan lupa kita pergauli dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Kita didik anak kita dengan yang luar biasa. Didikan yang sangat luar biasa inilah kalau kita senantiasa sayang sama anak kita, maka anak kira-kira sayang nggak, Bu? Kalau ibu sayang sama suami, kira-kira suami sayang nggak, Bu? Ibu punya suaminya ganteng, alhamdulillah, dia sayang nggak pelit sama duit, ya kan? Alhamdulillah, Bu, kalau punya suami yang soleh, udah ganteng, udah dia pelit, kalau belum mati jangan dikuburin, Bu. Jangan begitu. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya dari kita semuanya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung pilihan, burung cendrawati, sekian dan terima kasih. Karena ini bicara tentang burung-burung, saya tambahin lagi pantun satu lagi. Burung kita rawa, aslinya Jawa. Sampai jumpa pada gelombang yang sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.